Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas al-qaidah, tata bahasa tentang al-fi'lul mabni lil ma'lum wal majhul. Kata kerja lil ma'lum aktif wal majhul dan kata kerja pasif. Pembahasan ini ada di buku pegangan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah di halaman 24 sampai 26. Mari kita mulai pembahasannya. Al-qaidah, lahiz al-amsilata at-taliyah. Lahiz, amatilah, al-amsilah, contoh-contoh at-taliyah berikut ini. Kita bisa melihat di sini disajikan al-mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, dan al-fi'lul mabni lil majhul, kata kerja pasif. Untuk al-mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, kita bisa melihat yash'urus syubbanu aktsara bis-sa'adah. Para pemuda merasakan kebahagiaan yang lebih banyak. Ar-raqam ats-tsani ijtahada syubbanu fi talabil ilmi. Ijtahada syubban, para pemuda bersungguh-sungguh fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ar-raqam ats-tsalis, contohnya lagi, fakkara syubbanu fi kulli syai'in bidiqqah. Fakkara syubban, para pemuda berfikir fi kulli syai'in, dalam segala hal, bidiqqah, dengan teliti. Ar-raqam ar-rabi', contoh yang keempat, yahtaju najahul insan fi hayatihi ila tafa'ul. Yahtaju najahul insan, keberhasilan, kesuksesan manusia, yahtaju, membutuhkan, fi hayatihi, di dalam kehidupannya, ila tafa'ul, membutuhkan optimisme. Kita bisa melihat contoh-contoh selanjutnya adalah al-mabni lil majhul, untuk kata kerja yang pasif. Ar-raqam al-awwal, kutibat ar-risalatu, atau kutibatir risalatu, surat atau pesan telah ditulis. Ar-raqam ats-tsani, fa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Fa iza quri'al qur'anu, apabila Al-Qur'an dibacakan, telah dibacakan, fastami'u lahu, maka simaklah atau dengarkanlah bacaan tersebut. Ar-raqam ats-tsalis, qila inna tafa'ula, dikatakan, qila, dikatakan, inna tafa'ula, sesungguhnya optimisme, yaqtadi tafkir al-ijabi, membutuhkan pemikiran yang positif atau positive thinking, wa husnal amal, dan kebaikan harapan atau cita-cita. Tayyib, nastamir, kita coba lanjutkan lagi. Kita bisa melihat di sini al-fi'lu, kata kerja, dibagi menjadi al-fi'lu al-mabni lil ma'lum, kata kerja yang aktif, kemudian al-fi'lu al-mabni lil majhul, kata kerja yang pasif. Untuk al-mabni lil ma'lum, kata kerja yang aktif ini adalah huwa mayuzkaru ma'ahu fa'iluhu, di dalam kalimat disebutkan bersama kata kerja tersebut fa'ilnya atau subjeknya. Contohnya saja, misalnya, fakkara syubban, para pemuda berfikir fi kulli syai'in, dalam segala hal, bidiqqah, dengan teliti. Kita bisa melihat kata fakkara ini merupakan al-fi'lu al-mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, dan kata kerja ini disebutkan juga subjeknya, yaitu asyubban. Tayyib. Al-misal al-akhar, contoh yang lain misalnya, qara'a Muhammadun al-Qur'an. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Kata qara'a ini merupakan al-fi'lu al-mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, dan yuzkaru ma'ahu fa'iluhu, disebutkan bersama kata kerja tersebut subjeknya, yaitu Muhammadun. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi al-mabni lil majhul. Apa itu al-mabni lil majhul? Al-mabni lil majhul
Huwa adalah ma hudzifa fa'iluhu, yang dihilangkan fa'ilnya atau subjeknya, wa halal maf'ulu bih makanah, dan subjek tersebut ditempati oleh objek, diganti posisinya dengan objek. Wa summiya binaibil fa'il, dan objek yang menggantikan posisi subjek tersebut disebut dengan naibul fa'il atau pengganti subjek. Contohnya saja di dalam kalimat kutibat ar-risalatu, pesan atau surat telah ditulis. Kata ar-risalah di sini merupakan naibul fa'il, menggantikan posisi subjek. Contoh yang lain lagi misalnya fa-idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah atau dengarkanlah bacaan tersebut. Kata quri'a ini merupakan al-fi'lu, kata kerja al-mabni lil majhul, kata kerja pasif. Dibaca. Al-Qur'an ini merupakan naibul fa'il. Ia merupakan naibul fa'il, yaitu posisi menggantikan fa'il atau subjek. Ini merupakan posisi objek yang menggantikan posisi subjek. Faiza quri'al Qur'anu, apabila Al-Qur'an telah dibacakan. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Kita akan berkonsentrasi kepada al-mabni lil majhul, kata kerja yang pasif. Jika kita melihat al-fi'lul mabni lil majhul atau kata kerja pasif ini pada bangunan al-fi'lul madi, untuk fi'lul madi kita bisa melihat yang pertama yudhammu awwaluhu, bentuknya adalah yudhammu awwaluhu, awal dari huruf fi'il tersebut didommahkan atau diharokati dengan harokat dommah, wa yuksaru ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhirnya itu berharokat kasrah. Dan ini terjadi pada al-fi'lus sahih, kata kerja yang tidak ada huruf illahnya, atau al-misal yang ada huruf illahnya di posisi fa' fi'il, wan naqis, kata kerja yang memiliki huruf illah di posisi ain fi'il atau huruf terakhir, wal lafif, kata kerja yang di dalamnya terdapat dua huruf illah. Tayyib, kita bisa berikan contoh misalnya untuk al-fi'lus sahih saja, kata kataba yang artinya menulis. Ini merupakan kata kerja al-mabni lil ma'lum. Al-mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif. Kita akan merubah menjadi kata kerja yang pasif dengan mengikuti aturannya kutiba. Kita bisa melihat yudhammu awwaluhu, huruf kaf yang menjadi awalnya diharokati dengan harokat dhammah, wa yuksaru ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhirnya yaitu huruf ta di sini adalah diharokati dengan harokat kasrah. Awalnya dhammah, sebelum akhir berharokat kasrah menjadi kutiba. Kataba menulis, kutiba ditulis. Tayyib, ar-raqam ats-tsani yuksaru ma qabla harfil illah al-ajwaf. Yuksaru diharokati dengan harokat kasrah ma qabla harfil illah, sebelum huruf illah, dan ini terjadi terhadap kata kerja yang al-ajwaf, yaitu kata kerja yang ain fiilnya atau huruf di tengahnya adalah huruf illah. Kita bisa melihat misalnya kata kerja qala yang artinya berkata. Kita bisa melihat ini merupakan al-fi'lul ajwaf, di mana ain fi'ilnya atau huruf di tengahnya itu merupakan huruf illah, yaitu huruf alif. Dan kita akan merubah kata qala ini, berkata ini, menjadi al-mabni lil majhul, menjadi kata kerja yang pasif. Qila, kita bisa melihat yuksaru ma qabla harfil illah, sebelum huruf illah diharokati dengan harokat kasrah. Kita bisa melihat huruf illahnya adalah alif, sebelum huruf illah yaitu huruf qaf ini diharokati dengan harokat kasrah. Yuksaru diharokati dengan harokat kasrah, karena harokatnya kasrah maka
huruf ilahnya tentu berubah menjadi ya. Qila. Qala, telah berkata. Qila, dikatakan. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Bina'ul fi'lil mudhari'. Jika yang tadi adalah merupakan bentuk dari fi'il madi untuk al-mabni lil majhul atau kata kerja yang pasif. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan untuk al-fi'lu al-mabni lil majhul, kata kerja pasif, untuk bentuk fi'lul mudhari'. Rakam al-awwal, membentuknya adalah yudhammu awwaluhu, awalnya diharokati dengan harokat dhammah, wa yuftahu ma qabla akhirih, dan sebelum huruf akhirnya diharokati dengan harokat fathah. Dan ini terjadi pada kata kerja yang as-sahih, al-misal, an-naqis, dan al-lafif yang tadi sudah kita sebutkan. Kita akan berikan contoh misalnya untuk as-sahih saja. Yaktubu, ini merupakan al-fi'lu al-mabni lil ma'lum, kata kerja yang aktif, yang artinya adalah menulis, bentuk fi'lul mudhari'. Kemudian kita rubah menjadi al-fi'lul mudhari' al-mabni lil majhul. Kita rubah menjadi fi'lul mudhari' yang pasif. Yuktabu, kita bisa melihat yudhammu awwaluhu, awalnya diharokati dhammah yaitu huruf ya, yu. Wa yuftahu ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhirnya diharokati dengan yuftahu, diharokati dengan harokat fathah, yaitu huruf ta di sini. Yuktabu. Yaktubu, dia sedang menulis. Yuktabu, sedang ditulis. Tayyib. Ar-rakam ats-tsani. Yudhammu awwaluhu, awalnya diharokati dengan harokat dhammah, wa yuqlabu harful illati alifan qabla akhirih, dan huruf illahnya dirubah atau dibalik menjadi alif, menjadi huruf illah alif qabla akhirih, sebelum akhir dari kata kerja tersebut. Dan ini berlaku untuk al-ajwaf, yaitu kata kerja yang ain fiilnya atau huruf di tengahnya adalah huruf illah, yaitu huruf alif atau waw atau ya. Kita akan berikan contoh misalnya kata yaqulu. Yaqulu, jika kita rubah kata yaqulu ini yaitu berkata, dia berkata, kita rubah menjadi dalam bentuk al-majhul atau dalam bentuk pasif yuqalu. Kita bisa melihat yudhammu awwaluhu, awalnya diharokati dengan harokat dhammah yu, wa yuqlabu harful illah, huruf illahnya diubah yang tadinya waw menjadi alifan, menjadi huruf alif, huruf illahnya qabla akhirih, sebelum akhirnya. Kita bisa melihat di sini ada alif. Yang tadinya waw kita ubah menjadi alif. Yaqulu, dia berkata, yuqalu, dikatakan. Tayyib. Semoga bisa kita pahami sampai di sini. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Kita akan mencoba melihat min ba'di aghradil majhul, sebagian tujuan al-majhul atau tujuan dibentuknya kata kerja dari aktif menjadi al-majhul atau pasif. Yang pertama, lil ijaz, untuk meringkas. Contohnya saja, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak lahir dan tidak dilahirkan. Kata lam yulad tujuannya adalah meringkas. Yang kedua adalah tujuannya lil ilmi, untuk pengetahuan. Contohnya saja, yutlabul ilmu lil amali bih, ilmu dituntut atau dicari untuk diamalkan. Tayyib. Selanjutnya adalah lil jahl. Lil jahl, untuk ketidaktahuan. Contohnya saja, yukhsha su'ul khatimah, ditakutkan su'ul khatimah, kesialan. Selanjutnya adalah lil khauf. Lil khauf, karena takut. Contohnya saja, la yu'ta nurullah lil asi. La yu'ta nurullah, cahaya Allah tidak diberikan lil asi, bagi pemaksiat atau yang berbuat maksiat. Inilah keempat
tujuan mengapa diubahnya al-ma'lum, kata kerja yang aktif, menjadi pasif. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Kita bisa melihat di sini ada perintah bagian alif. Hawwil al-fi'l al-mabni lil ma'lum, ubahlah kata kerja aktif ila fi'lin mabniyin lil majhul, kepada kata kerja yang pasif, mimma tahtahu khat kama fil misal, dari kata yang di bawahnya terdapat garis, kama fil misal, sebagaimana contoh. Ya, setelah fi ini seharusnya ada kata al-misal. Ar-rakam al-awwal, contohnya nomor pertama, yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjid. Muhammad mengajarkan Al-Quran di dalam masjid. Ini merupakan al-fi'lu lil ma'lum, kata kerja aktif. Kemudian kita akan rubah menjadi kata kerja yang pasif. Yu'allamul Qur'anu fil masjid. Al-Quran diajarkan di dalam masjid. Tayyib. Ar-rakam ats-tsani, yang kedua, yaktubu Ali ad-darsa fil madrasah. Ali menulis pelajaran di madrasah. Kata yaktubu ini adalah al-mabni lil ma'lum. Kemudian akan kita rubah menjadi al-mabni lil majhul. Yuktabu ad-darsu fil madrasah. Pelajaran ditulis di madrasah. Ar-rakam ats-tsalis, qara'a at-talibu al-majallat. Seorang siswa qara'a, membaca al-majallat, majalah-majalah. Kita akan rubah qara'a ini membaca menjadi lil majhul. Quri'at al-majallatu. Quri'atil majallatu. Majalah-majalah dibaca. Ar-rakam ar-rabi', nomor yang keempat, raqiba Umar as-sayyarata fil Madinah. Umar mengendarai mobil di Madinah, di kota. Kita akan ubah raqiba mengendarai ini menjadi al-fi'lu lil majhul, kata kerja pasif. Rukibatis sayyaratu, mobil dikendarai fil Madinah, di kota atau di Madinah. Tayyib. Nastamir. Ar-rakam al-khamis, nomor yang kelima, yuslihu syababu ma afsadahu nas. Para pemuda membenahi apa-apa yang dirusak oleh manusia. Kata yuslihu itu yang artinya adalah membenahi, kita akan ubah menjadi al-mabni lil majhul atau kata kerja pasif. Yuslahu ma afsadahu nas. Apa yang dirusak oleh manusia dibenahi. Tayyib. Ar-rakam as-sadis, fatahat Aisyatu an-nafizata fi sabah. Aisyah fatahat, membuka, an-nafizah, jendela, fi sabah, di pagi hari. Kita akan ubah kata fatahat, membuka ini menjadi al-mabni lil majhul atau kata kerja pasif. Futihat an-nafizatu fi sabah. Jendela dibuka di pagi hari. Tayyib. Ar-rakam as-sabi', hamalat Aisyatu al-haqibata. Aisyah hamalat, membawa, al-haqibah, tas. Kita akan ubah kata hamalat ini menjadi al-mabni lil majhul. Humilat al-haqibatu, sebuah tas dibawa. Tayyib. Ar-rakam as-samin, yahfazu Zaidun al-Qur'ana fil ma'had. Zaid yahfazu, menghafal, al-Qur'ana, menghafal Al-Quran, fil ma'hadi, di pondok. Kita akan ubah kata yahfazu ini, yaitu menghafal, menjadi al-mabni lil majhul atau kata kerja pasif. Yuhfazu al-Qur'anu fil ma'had. Al-Quran dihafalkan di pondok. Tayyib. Nastamir. Kita lanjutkan lagi. Bagian ba, di sini terdapat sebuah perintah. Hawil al-fi'la al-ma'lum, ubahlah kata kerja yang aktif ilal fi'lil majhul, kepada kata kerja yang pasif. Tsumma kawin, kemudian buatlah jumlatan mufidatan, kalimat yang sempurna, kama fil misal, sebagaimana contoh.
kita bisa melihat di sini terdapat al-mabni lil ma'lum. Kita akan rubah menjadi al-mabni lil majhul, kemudian kita masukkan di dalam kalimat yang sempurna, yaitu al-jumlah, kalimat. Contohnya saja, pada bagian pertama ini kata yarkabu, mengendarai, kita ubah menjadi al-majhul, yurkabu, dikendarai. Di dalam kalimat misalnya, turkabut ta'iratu fil matar, pesawat dikendarai di bandara. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi kata ihtamma yang artinya memperhatikan. Kita akan ubah menjadi al-majhul, uhtamma, diperhatikan. Dalam kalimat misalnya, uhtammat an-nasihatu bihtimamin kabir. Nasihat diperhatikan dengan perhatian yang besar. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi kata yalbasu yang artinya mengenakan atau memakai. Kita akan ubah menjadi al-majhul, yulbasu, dipakai. Kita akan masukkan dalam kalimat misalnya yulbasu ziyul madrasah, seragam madrasah dipakai yaumaini fil usbu, 2 hari dalam seminggu. Nastamir, kata yahtaju yang artinya membutuhkan, kita ubah menjadi al-majhul, yuhtaju, dibutuhkan. Dalam kalimat misalnya, yuhtajul qalamu lil kitabah, pena dibutuhkan untuk menulis. Tayyib. Nastamir, kata yuqimu, mendirikan. Kita ubah menjadi al-majhul, yuqamu, didirikan. Dalam kalimat misalnya, yuqamun nizam li jami'i talamiz. Yuqamun nizam, peraturan atau disiplin, didirikan atau ditegakkan li jami'i talamiz, untuk semua siswa. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi. Masih bagian ba yang tadi, kata sami'a yang artinya mendengar, kita ubah menjadi al-mabni lil majhul, sumi'a. Kita masukkan dalam kalimat misalnya saja, sumi'al adzanu fil musalla, azan didengar di dalam musalla. Akala yang artinya makan, memakan, kita ubah menjadi al-mabni lil majhul, ukila, dimakan. Kita masukkan dalam kalimat misalnya saja, ukilal khubzu, roti dimakan atau roti telah dimakan. Summa, kemudian kata syariba yang artinya minum, kita ubah menjadi lil majhul, syuriba, diminum. Kita masukkan dalam kalimat misalnya saja, syuribatil qahwatu hadzas sabah, kopi diminum di pagi ini atau pada pagi ini. Kemudian kata yabni yang artinya membangun, kita ubah menjadi lil majhul, yubna, dibangun. Kita masukkan dalam kalimat misalnya saja, yubnal masjidu fi qaryati, masjid dibangun di desa saya atau di desaku. Kemudian kata ba'a yang artinya menjual, ini merupakan fi'il madhi, kita ubah menjadi lil majhul, bi'a, dijual. Kita masukkan dalam kalimat misalnya saja, bi'al baitu, rumah telah dijual, fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu. Tayyib, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap bahasa Arab, terutama al-fi'lu al-mabni lil ma'lum dan al-fi'lu al-mabni lil majhul, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Syukran ala ihtimamikum wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.